Bukan hanya sang tetangga, tapi istrinya itu juga coba untuk memadamkan api. Mengetahui suaminya benar-benar terbakar dan melepuh, sang istri juga panik dan langsung melepas borgol. Di rumah sakit, sang istri sempat meminta maaf pada suaminya yang waktu itu dirawat di ruang ICU karena mengalami luka bakar mencapai 96%. Di Mojokerto ada seorang istri yang nekat membakar suaminya sampai kehilangan nyawa gara-gara gaji ke-13. Ironisnya teman-teman, pasangan suami istri ini merupakan anggota kepolisian. Peristiwa tragis ini sangat menghebohkan jagat dunia maya, sosial media khususnya. Kali ini aku bakal ceritakan seorang polwan di Mojokerto, Jawa Timur yang nekat membakar suaminya sendiri. Sebelumnya aku disclaimer dulu di sini ya, kalau semua informasi yang aku ceritakan lagi di sini teman-teman itu adalah berdasarkan berita-berita yang sudah dirilis dan juga informasi-informasi yang dipublish. Jadi sudah bisa dibaca oleh masyarakat secara luas. Jadi gimana? Sudah siap dengerin cerita lengkapnya? Ya udah, kamu siapin cemilannya, enakin rebahannya. Aku mulai ceritanya sekarang. Bribtu RDW, usia 27 tahun, punya istri Bribtu FN berusia 28 tahun. Dari hasil pernikahan mereka ini memiliki 3 orang anak yang masih balita. Bahkan anak yang kedua itu adalah anak kembar dan masih berusia kurang lebih 3-4 bulan. Dari sini tentu kita bisa melihat ya seperti apa kehidupan rumah tangga mereka. Bahagia-bahagia aja sepertinya. Secara dua-duanya ini adalah anggota kepolisian. Secara ekonomi pasti sudah berkecukupan. Sang suami berdinas di Jombang, sementara sang istri berdinas di Polres Mojokerto Kota di bagian sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT. Mereka ini tinggal di asrama polisi di Jalan Pahlawan, Kota Mojokerto tepatnya. Tapi siapa sangka rumah tangga yang terlihat bahagia itu teman-teman menyimpan konflik yang berakhir sangat tragis. Bribtu FN, sang istri, membakar suaminya Bribtu RDW pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024. Dengan tangan terbogol di tangga lipat, sang suami Bribtu RDW hanya bisa berteriak kesakitan saat api membakar sekujur tubuhnya. Oke, kalian pasti bertanya-tanya gimana sih peristiwa ini terjadi? Sekarang kita masuk ke kronologi kejadiannya. Oke teman-teman, biar lebih mudah, pasangan suami istri Bribtu FN dan Bribtu FDW di sini kita akan sebut sebagai sang suami dan sang istri, gitu aja ya. Begini loh kronologi kejadiannya. Hari Sabtu tanggal 8 Juni sekitar jam 9 pagi, sang istri ini mengecek ATM suaminya. Nah di situ terlihat gaji ke-13 senilai 2,8 juta ya, seharusnya 2,8 juta, itu hanya tersisa 800.000 aja. Karena suaminya kebetulan sedang ada di luar rumah, istrinya pun meminta suaminya untuk segera pulang buat mengklarifikasi ini loh, raibnya gaji ke-13. Harusnya kan 2,8, kenapa tinggal 800.000? Hilang 2 juta. Tapi entah karena emosi atau apa, sang istri ini membeli bensin lebih dulu tuh, ditaruh di botol air mineral, lalu difoto dan dikirim ke WhatsApp suaminya dengan nada ancaman kalau dia akan nekat membakar anak-anaknya kalau sang suami ini nggak pulang. Bahkan sang istri meminta Marfuah. Marfuah ini adalah ART di rumahnya untuk mengajak anak-anak mereka pergi, bermain keluar rumah. Lalu sang suami tibalah di rumah sekitar jam 10:30 siang hari Sabtu itu dan langsung di situ terlibat percekcokan. Mereka berantem di dalam rumah. Ya, baru aja suaminya berganti pakaian teman-teman, tiba-tiba tangan kirinya diseret dan diborgol oleh sang istri dan dikaitkan di tangga lipat di garasi. Suaminya di situ hanya bisa terduduk di bawah dan langsung saja sama istrinya itu disiram bensin ke sekujur tubuhnya. Seperti emosinya sudah memuncak nih ya, sang istri lalu menyalakan korek dan membakar tisu yang dia pegang. Ya, sambil dia berkata, ini loh yang, lihatin iki. Maksudnya, lihat ini sayang, lihat ini. Secara otomatis, api itu tiba-tiba menyambar tubuh suaminya yang sudah basah karena bensin. Begitu api menyala, korban ini berteriak kesakitan dan berusaha keluar dari garasi, tapi terhalang mobil. Apalagi kan tangan kirinya ini dalam keadaan terbogol ya di tangga lipat ya, jadi nggak bisa kemana-mana.
Nah, teriakan korban itu didengar oleh tetangga, yaitu Brigpa Alfian Agia Permana. Seketika, dia menolong korban dengan berusaha untuk memadamkan api menggunakan judogi. Jadi, judogi itu seperti pakaian khusus yang dipergunakan dalam latihan atau pertandingan judo. Bahannya sih tebel banget. Bukan hanya sang tetangga, tapi istrinya itu juga coba untuk memadamkan api. Mengetahui suaminya benar-benar terbakar dan melepuh, sang istri juga panik dan langsung melepas borgol lalu membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit, sang istri sempat meminta maaf pada suaminya yang waktu itu dirawat di ruang ICU karena mengalami luka bakar mencapai 96%. Lalu sang istri, yaitu Bribtu FN ini, diamankan dan dibawa ke unit PPA Satreskrim Polres Mojokerto Kota, lalu dia dipindahkan ke Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tragisnya teman-teman, suaminya, Bribtu RDW, tidak selamat. Dia dinyatakan kehilangan nyawa pada hari Minggu, tanggal 9 Juni, sekitar jam 1 siang, dan dimakamkan di Pelandaan, Jombang. Nah, dari kronologi ini teman-teman banyak pertanyaan ya, apa sih motif sebenarnya seorang istri ini sampai nekat membakar suaminya? Apa benar hanya karena uang senilai 2 juta? Teman-teman, selain dugaan, sang istri mengalami baby blues ya, karena dia baru 3 atau 4 bulan melahirkan, punya bayi kembar, juga karena persoalan ekonomi yang diduga menjadi penyebab Polwan ini nekat membakar suaminya yang juga polisi. Masalah itu disebut-sebut karena korban menghabiskan gajinya untuk judi online slot. Dan bahkan ada yang menyebutkan kalau korban itu sering menggunakan uang kebutuhan sehari-hari yang biasanya untuk kebutuhan anak-anak dan istrinya itu dipergunakan untuk judi online. Kondisi ini diduga membuat sang istri marah besar, terlebih dia ini kan baru saja melahirkan anak kembar, jadi potensi baby blues sangat besar. Berdasarkan kabar yang beredar, terduga pelaku Bribtu FN juga sering ternyata kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh suaminya itu. Persoalan rumah tangga keduanya makin parah teman-teman dengan kondisi sang suami yang ternyata kecanduan berjudi slot. Puncaknya sang istri mendapati gaji ke-13 di rekening suaminya itu sudah habis, tinggal 800.000 aja. Dari gaji total 2,8 juta ya, tinggal tersisa 800.000, itu membuat emosinya memuncak. Bahkan sebelumnya, sejumlah pihak juga menyebut kalau sang suami itu sering menghabiskan uangnya selain untuk berjudi online, sampai juga jual mobil karena udah kecanduan banget teman-teman. Ternyata kondisi inilah yang membuat hubungan keduanya semakin hari semakin tidak harmonis. Terlebih sang istri baru aja melahirkan anak kembar. Sekarang anak yang kembar ini berumur 3-4 bulan. Menurut keterangan dari Kapolres Mojokerto Kota AKBP Daniel Marunduri, menyatakan kalau Bribtu FN sedang menjalani pemeriksaan di Propam Polda Jatim. Dia menyebutkan kalau ini pemicunya itu adalah konflik dalam keluarga. Setelah ditetapkan tersangka pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 kemarin dan sempat juga ditahan di Rutan Polda Jatim, sekarang ini Bribtu FN atau sang istri itu dipindah ke Pusat Pelayanan Terpadu Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Alasan penyidik memindahkannya ke Pusat Pelayanan Terpadu itu karena Bribtu FN memiliki 3 anak balita yang harus dirawat. Ya, sehingga ada hak inklusif anak di situ sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga terhadap tersangka itu saat ini ditempatkan di Pusat Pelayanan Terpadu Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Nah teman-teman, kalau sudah begini, karena ini kan kasusnya sama-sama polisi ya, gimana ya hukuman atau sanksi yang dijeratkan gitu? Berdasarkan hasil gelar penyidik di Treskrimum Polda Jawa Timur, Bribtu FN, tersangka pembakar suaminya yakni Bribtu RDW, terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Menurut keterangan dari Kombes Dirmanto, Kabid Humas Polda Jawa Timur yang menyatakan, anggota Polres Mojokerto ini disangkakan pasal 44 ayat 3 subsider ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Ya, itu tadi diceritakan ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara.
Ya, dari kasus ini teman-teman kita pun juga turut prihatin ya, turut berbelasungkawa atas tragedi ini dan semoga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan masalahnya segera selesai. Dari sini pun juga pihak kepolisian meminta supaya masyarakat tidak menyebarkan informasi liar terkait kasus dua anggota polisi ini di media sosial. Ya, diharapkan supaya masyarakat luas juga menghargai privasi keluarga korban maupun privasi tersangka. Tentunya banyak hikmah yang bisa kita ambil ya dari kasus dua polisi ini. Kalau kita sangkutkan ke masalah rumah tangga, berarti terkait dengan keterbukaan, saling memberi, saling menerima, dan saling melengkapi satu sama lain. Kemudian segala permasalahan selalu bisa ditemukan solusinya, tidak harus dengan kekerasan. Ya, itu tadi cerita yang sudah aku bawain khusus untuk cerita spesial karena ini beritanya lagi hits banget dan banyak informasi-informasi di luar sana yang beredar agar tidak semakin liar. Tentunya mungkin informasi ini ada perkembangan. Kalau kamu tahu perkembangan yang update, silakan kamu tulis di kolom komentar. Jangan lupa kasih jempol ke atas, dukung channel ini berkembang, subscribe, tonjok loncengnya, dan kita ketemu di cerita yang lainnya. Bye-bye.